Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar perpuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat yang terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan ahli-ahli Taurat itu dikatakan begini oleh Tuhan Yesus, kalian meletakkan beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ini juga kritikan untuk saya juga. Kenapa? Karena saya seringkali kan berkhotbah mengenai perkawinan, tentang bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi seorang anak gitu. Dan bagaimana mendidik anak juga. Tetapi kan satu jari pun itu saya tidak menghidupinya. Hanya bagaimana saya sebagai anak di hadapan orang tua, itu memang saya hidupi. Tetapi saya kan tidak menghidupi diri sebagai orang tua, menghidupi diri sebagai suami, menghidupi diri sebagai istri. Enggak kan. Tapi kudu ngomong kui. Bukankah ini juga kritikan untuk saya juga? Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kali kalau kita mendengar Tuhan mengkritik dengan mengatakan celakalah, sebetulnya tanpa kita sadari, kita sendirilah sebetulnya yang dikritik oleh Tuhan. Seperti tadi saya merasakan bahwa ini juga kritikan untuk saya juga. Tidak hanya melulu untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, enggak, tapi untuk saya juga. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa kritikan terhadap orang lain, berarti juga sebetulnya kita bisa berkaca dari kritikan itu. Dengan kita berkaca, kita akan semakin bisa untuk memperbaiki diri. Selain itu juga, semakin kita mampu dan peka dengan apa yang sebetulnya yang harus terjadi di dunia ini demi kebaikan bersama. Nah, kadang-kala kan kalau kita mengkritik kan seringkali habis-habisan, kita kritik orang lain. Tetapi, apakah kritikan yang sama kalau kita terapkan dengan diri kita, sudah benar belum? Ibu, bapak, ini kan seperti kalau kita atau panjenengan menasihati anak. Kan kalau menasihati anak kan kerap kali Anda lakukan kan dulu, pada waktu anak masih kecil, betul ya? Tapi apakah nasihat yang sama itu sudah kita hidupi? Kadangkala enggak. Kenapa? Karena nasihat-nasihat itu kita omongkan karena berdasarkan ide-ide kita. Tetapi kita sendiri belum pernah menghidupinya. Nah, kalau demikian kan kita bisa melihat bahwa kita hanya tukang menuntut. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dikatakan seperti itu oleh Tuhan. Menuntut hukum, menuntut sesuatu yang mungkin itu dari Allah. Yang mungkin itu bukan dari Allah ya, tetapi dia hanya menafsirkan bahwa itu dari Allah. Namun, dia melupakan hal yang hakiki yang sebetulnya harus dia watakkan dan harus dia hidupi. Tuhan lebih mementingkan keadilan, kasih, damai.
bukan tuntutan-tuntutan yang lain. Misalnya aturan mengenai perpuluhan, dikatakan perpuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran. Kalau sudah ngomong perpuluhan, berarti tampak bahwa ini berhubungan dengan persembahan. Nah, kalau persembahan, berarti tampak bahwa ada sesuatu yang diincar. Nah, padahal di sini kita bisa melihat bahwa ada satu yang utama yang harus kita lakukan, yakni membagikan keadilan, membagikan kasih, membagikan damai, yang sebetulnya ini adalah rencana Tuhan harus kita lakukan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka bacaan hari ini itu mengajak kepada kita, sudahkah kita kritis dengan diri kita sendiri? Dengan kita berani untuk kritis dengan diri kita sendiri, kita berani untuk membongkar diri, memperbaiki diri, sehingga kita hari demi hari senantiasa mau untuk menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Dengan seperti itu, maka kita akan mengalami sabda bahagia dan bukan sabda celaka seperti yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini. Selamat merenungkan.